Sejak diluncurkan secara bertahap oleh Direktorat Jenderal Pajak, sistem layanan perpajakan terintegrasi secara online, Cortex, masih sering mengalami gangguan. Untuk itu, Menteri Keuangan Purbaya akan melibatkan tenaga ahli teknologi informasi dari luar kementeriannya untuk memberesi masalah Cortex. Pemerintah terus berusaha memulihkan layanan sistem pelaporan dan pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah mengganti sistem pembayaran pajak yang lama dengan platform baru bernama Cortex pada Januari 2025. Namun, bukannya memberikan kemudahan, Cortex justru menimbulkan banyak keluhan dari para pengguna. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai masalah Cortex bukan sekedar hambatan biasa, melainkan sudah menjadi isu fundamental dalam pelayanan perpajakan. Ia menyayangkan bahwa sistem yang begitu krusial masih menghadapi persoalan teknis berulang. Purbaya pun menegur langsung Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Pajak ya. Kemudian Cortex. Jadi saya minta Dirjen Pajak untuk tulis. Di sini nggak ada Cortex. Kenapa nggak ditulis? Pada dasarnya saya akan lihat Cortex seperti apa. Bagi Purbaya, penyelesaian masalah Cortex tidak lagi bisa ditunda. Ia menargetkan dalam waktu 1 bulan ke depan sudah ada langkah konkret. Tidak menutup kemungkinan, Purbaya akan melibatkan tenaga ahli teknologi informasi dari luar kementeriannya. Keterlambatan dari Cortex akan kita perbaiki secepatnya dalam waktu 1 bulan harusnya bisa. Itu IT, problemnya IT. Nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat. Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menambahkan pihaknya saat ini secara aktif memperbaiki sistem Cortex. Kami sedang tahap stabilisasi dan semakin sempurna, perbaikan dilakukan bertahap supaya jangka panjangnya lebih handal. Insya Allah nanti handover di Desember 2025 bisa smooth. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mendukung langkah Kementerian Keuangan. Menurutnya perbaikan sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex merupakan momentum penting modernisasi pajak nasional. Langkah ini merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah serius memastikan pelayanan pajak berbasis digital menjadi andal dan ramah bagi wajib pajak. Namun, tidak demikian menurut Direktur Riset Keamanan Siber Pratama Persada. Ia menilai sangat beresiko jika Purbaya mendatangkan pihak luar untuk memperbaiki Cortex. Selain itu, Pratama menilai Cortex yang memakai anggaran lebih dari 1 triliun rupiah adalah kesalahan desain sejak awal. Pernyataan Menteri Keuangan untuk mendatangkan ahli IT asing untuk memperbaiki sistem Cortex menurut saya perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena data perpajakan itu adalah data strategis milik negara, di situ ada data wajib pajak, ada data korporasi, ada data aset nasional, sehingga risiko besar jika pihak asing diberi akses atau bisa melihat data-data tersebut. Sistem seharga 1,3 triliun yang sangat mahal sekali menurut saya, ini salah desain dari awal. Tidak melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara untuk keamanan, kemudian arsitekturnya juga tidak ada yang melakukan asesmen dan lain-lain, sehingga ini menyebabkan desainnya itu bermasalah, sering down dan lain-lain. Untuk diketahui, gagasan mengadopsi dan menerapkan Cortex pajak sudah muncul sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seiring waktu, gagasan ini terus berkembang di pemerintahan era Presiden Jokowi. Pengadaan Cortex pajak ini mencapai hampir 1,3 triliun rupiah termasuk pajak. Tim Liputan Metro TV. Pembangunan sistem perpajakan atau Cortex yang menghabiskan waktu 7 tahun dan memakan biaya hingga 1,3 triliun rupiah ternyata masih menimbulkan segudang masalah. Dengan anggaran sebesar itu seharusnya Cortex sudah siap untuk digunakan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pakar IT David Alfa Sunaria. Mas David, selamat malam. Malam Mas Kevin. Nah, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Mas David, ketika Anda mencoba menggunakan Cortex, terasa tidak 1,3 triliunnya, Mas David? Tidak terasa sih, terutama ketika pertama ngebuka tuh Mas. Kan banyak sekali tuh, misalkan kalau kita mau register, banyak sekali icon-icon yang sepertinya bukan seharga 1,3 triliun dan bahkan bisa dibilang dari segi UI UX-nya, user experience-nya aja sepertinya tidak dipikirkan juga. Jadi harusnya sistem dengan harga segitu ya standarnya internasional, menggunakan desain yang enak dilihat mata. Nah, kita cuma bicara lewat desain, belum bicara fungsionalitas yang nggak bisa dibuka dan berbagai macam masalah sehingga menimbulkan juga hambatan buat rakyat, terutama
ketika kita buat NPWP misalkan. Jadi ya seperti itu Mas Kevin. Tapi bisa menjalankan fungsinya itu tidak? Paling tidak kan ini paling tidak bisa membayar pajak dengan baik begitu. Itu tuh tercapai tidak tujuan itu, Mas David? Sebenarnya permasalahan Kortek adalah yang pertama yang saya benar-benar amati adalah masalah skalabilitas, Mas. Menurut saya secara fungsional tes mungkin pastinya mereka sudah kerjakan. Misalkan pembuatan NPWP nih, Mas. Dibuat NPWP-nya, oke, udah sukses secara fungsi dicentang. Tapi apakah mereka berpikir jika yang mengakses NPWP itu satu Indonesia? Nah, masalah skalabilitas ini mungkin menurut saya yang miss di mereka. Jadi mereka tidak expect kalau yang buka itu ternyata seluruh Indonesia. Nah, masalah Kortex ada di situ menurut saya. Ketika teman-teman yang di perusahaan harus lapor pajak atau pribadi harus lapor pajak, sebenarnya bisa nge-submit formnya. Mungkin ada error 1-2. Tapi masalahnya itu tidak bisa dibuka. Harus ngantri malam-malam. Ngantri malam-malam, malam-malam dibuka tetap nggak bisa. Akhirnya harus ke kantor pajak. Nah, itu yang benar-benar menghambat. Gitu Mas Kevin. Tapi masalah yang menurut Anda paling besar di Kortex itu yang mana? Ini kan banyak nih ya, ada deretan masalah nih. Semua orang mengeluhkan hal yang berbeda-beda nih. Tapi menurut Anda yang prioritas yang harus segera diselesaikan itu apa? Skalabilitas. Jadi harus tetap bisa diakses kapanpun, ketika trafficnya lagi rame, tetap bisa dibuka, tetap lancar. Masalahnya ada di situ. Jangan ngadat-ngadat. Itu yang harus diprioritaskan. Menurut saya jika Pak Purbaya mengeluarkan statement 1 bulan dibenarkan, bukannya saya tidak mendukung, tapi kalau dibenerin semuanya selama 1 bulan, misalkan kita ganti arsitekturnya menggunakan ahli dari luar kementerian, saya rasa agak berat, transfer knowledge-nya juga berat. Tapi kalau fokus hanya ke masalah skalabilitasnya saja, sehingga bisa dipakai sama masyarakat, itu yang harusnya difokuskan selama 1 bulan itu. Jadi setiap orang buka, itu Kortex kebuka. Sekarang kan kondisinya kita buka Kortex saja nggak bisa. Gitu. Tapi seberapa sulit sih sebetulnya membangun sebuah website, sebuah portal gitu untuk memudahkan orang untuk melaporkan pajak dan membayarkan pajak dengan mudah? Itu memang sedemikian rumit kah? Sesulit itu kah, Mas David? Nah, saya jelasin ya Mas. Mungkin kalau kita bicara tentang sistem yang hanya melaporkan, terus menyimpan data, itu sangat gampang. Tapi kalau kita udah bicara sistem yang diakses 1.000 orang, sistem yang diakses 100.000 orang, sistem yang diakses 1 juta orang secara bersamaan, itu kompleksitasnya akan semakin besar. Nah, apakah ketika pembuatan Kortex itu dipikirkan sistem ini akan sampai diakses jutaan orang di Indonesia? Itu yang menjadi masalah. Jadi faktor skalabilitas, sistem ini akan dipakai skala nasional, apakah itu dipikirkan? Nah, kompleksitas yang bikin susah ketika kita membuat sistem pemerintah itu sebenarnya itu masalah skalabilitasnya. Kalau kita buat sistem yang bisa mencatat keuangan, mencatat pajak, semua orang pasti bisa. Tapi apakah semua orang bisa? Kalau sistem tersebut diakses 1 juta orang, bahkan 200 juta orang penduduk Indonesia. Di situ masalah Kortex. Tapi kompleksitas itu seharusnya sudah selesai dong dengan 1,3 triliun rupiah, bukankah begitu Mas David? Seharusnya sudah sangat selesai dengan budget segitu. Nah, sebenarnya Mas Kevin, yang jadi concern masyarakat, saya tidak membela siapapun di sini. Mungkin kalau memang budgetnya 1,3 T dan bisa dipakai masyarakat secara lancar, tidak ada masalah, tidak ada orang ngomel-ngomel, itu tidak akan jadi masalah. Oh ya udah, Kortex bagus. Dia bisa apa ya? Misalkan saya punya beberapa PT saya bisa langsung keluar. It's very good. Tapi masalahnya dengan budget segitu banyak errornya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan masyarakat. Apakah memang harusnya buatnya segitu? Apakah dengan hasil yang sekarang tuh budgetnya layak segitu? Itu yang menjadi concern masyarakat sekarang ini. Nah, ini kalau sekarang kan dijanjikan akan diperbaiki ya. Nah, ini kalau bisa diperbaiki kira-kira membutuhkan waktu berapa lama lagi kalau menurut Anda untuk bisa mencapai kesempurnaan itu? Ini kan juga pasti membutuhkan biaya lagi, lalu membutuhkan waktu lagi. Sedangkan kan kita juga dituntut untuk mendapatkan penerimaan negara lebih tinggi begitu ya dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana, Mas David? Betul, jadi yang pertama tadi saya bilang, fokus Kortex yang sekarang adalah kita jangan pernah berpikir untuk membuat itu dari nol lagi, karena pasti anggaran negara akan terkuras. Kita berfokus agar itu punya skalabilitas yang bagus, dan saya yakin di Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar buat ngatasin skalabilitasnya Kortex. Itu yang menjadi fokus harusnya, karena kan kita juga dikejar deadline untuk pemasukan negara. Jadi kalau memang ada rencana malah Kortex dibuat lagi, menurut saya tidak setuju gitu.
karena sudah menghabiskan anggaran sekian, itu akan jadi pemborosan. Tapi bagaimana cara kita bekerja sama nih sama vendor yang sebelumnya dan kita saling buka-bukaan. Saya setuju kalau Pak Purbaya manggil ahli IT dari luar. Gimana ini sistemnya berjalan? Apa yang telah kalian lakukan gitu? Dibuka dan kita pecahkan sama-sama masalah skalabilitas ini sehingga masyarakat bisa pakai. Sebenarnya masyarakat tuh bisa login, bisa lapor, cuman nggak bisa diakses saja. Itu menurut saya problem terbesarnya Cortex sudah selesai. Tinggal pengembangan selanjutnya, Mas Kevin, yang mana misalkan ada kurang, ada error di bagian ini, di bagian itu bisa dibenerin pasti. Nah, perlu yang pihak jadi asing masalah yang mengerjakan, Mas David? Gimana? Perlu pihak asing yang kemudian mengerjakan ini, memperbaiki ini? Saya rasa yang mengerjakan Cortex ini kan sudah pihak luar negeri ya. Dan saya juga pertanyakan kenapa menunjuk perusahaan luar negeri untuk mengerjakan Cortex, yang dimana anak-anak bangsa kita banyak yang jago loh Pak. Jadi menurut saya untuk membenarkan Cortex ini, anak-anak Indonesia cukup. Dengan startup kita yang sebanyak ini, yang dulu banyak unicorn, dengan tech talent kita yang melimpah banget, saya rasa sangat-sangat cukup. Karena kita sudah membuktikan kita punya perusahaan teknologi yang diakses skala nasional dan tidak ada masalah sampai sekarang. Ya, ya. Menurut Anda butuh waktu berapa lama nih untuk memperbaiki Cortex ini, Mas David? Menurut saya minimal ya, kalau kita mau pecahin masalah skalabilitas, minimal sampai akhir tahun. Tapi itu harus melibatkan berbagai macam pihak yang memang profesional di bidang itu. Menurut saya sampai akhir tahun. Tapi kalau mau benerin semuanya, mungkin butuh setahun lagi, sampai tahun depan. Oke, semoga tidak perlu sampai Tapi 1 tahun gini, ya. Mas Kevin, intinya gini. Intinya fokusnya Cortex itu bisa dibuka setiap saat aja. Masalahnya itu kadang bisa dibuka, kadang enggak, itu aja. Kita udah isi data capek-capek nih, disubmit nggak bisa, ngulang lagi. Kalau Cortex itu stabil, dibuka terus, itu pasti udah solve sebagian besar masalah. Gitu. Oke, baik. Semoga tidak perlu sampai menunggu 1 tahun begitu ya Mas David, supaya kemudian Cortex-nya diperbaiki. Mas David, terima kasih sudah bersama kami di Prime Time News pada malam hari ini. Selamat malam Mas David.